masyarakat, perkembangan masyarakat, aspek apapun dari perkembangan masyarakat memerlukan kedalaman. Memerlukan kedalaman pemahaman, memerlukan kedalaman pandangan, memerlukan kedalaman refleksi, dan memerlukan kedalaman sikap kritis. Indonesia yang berkembang sekarang ini cukup memprihatinkan, ya, dengan perkembangannya yang hanya bergerak di permukaan. Membutuhkan orang-orang yang bisa masuk jauh ke dalam persoalan, ya, ke dalam permasalahan itu, untuk kemudian melihat apa yang harus sebetulnya apa yang harus dilihat oleh masyarakat untuk dijawab, untuk ditanggapi. STF Kalidelerau itu sebuah rumah intelektual dan juga sekaligus pondok spiritual. Sebagai rumah intelektual, STF Kalidelerau adalah oase ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan bagi para calon-calon cendekiawan sebelum mereka dikirim dan berkiprah di tengah dunia, entah sebagai imam, biarawan, misionaris, tapi juga sebagai tenaga-tenaga awam. Dan sebagai sebuah pondok spiritual, STF Kalidelerau tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan, filsafat sebagai filsafat, atau teologi sebagai teologi, tapi juga menyalurkan nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu. Ini sebuah lembaga Kristiani, dan di tempat ini juga diajarkan sikap etis tertentu, dan untuk kita tolok ukur dari sikap etis itu adalah sikap Yesus sendiri, seperti dikisahkan dalam kitab suci, Yesus yang berpihak pada orang-orang kecil, pada orang-orang miskin. Mungkin kita mulai balik agak lebih jauh kembali, ya. Tahun 1926, misionaris SD waktu itu mendirikan seminari pertama di Sika. Itu keputusan dari segi sejarah itu luar biasa. Bahwa tahun 26 mereka sudah memutuskan untuk mendirikan seminari dengan cita-cita untuk mendidik imam misionaris setara dengan imam di Eropa. Itu keputusan berani luar biasa. Kemudian dari Sika mereka pindah ke Mataloko, dan angkatan pertama kemudian pindah ke sini, seminari tinggi tahun 37. Tapi cukup cepat, tahun 40 sudah diterima calon projo. Okay. Dan pada tahun 55 itu sudah ada satu bagian dari Kalidelerau ini dikhususkan untuk projo. Jadi kemudian didirikan seminari ini mendidik calon imam SVD maupun projo. Sampai dengan tahun 69 itu prosesnya dari dulu sama. Apa yang kemudian disebut sebagai STFTK, yang kemudian lantas menjadi STFK saja, ya, itu bagi saya melihat, dan yang saya rasakan juga pada kesempatan ketika kami masih di Kalidelerau itu merupakan penegasan dari aspek akademis pendidikan seminari tinggi. Karena itu saya tidak mau menyebut sebetulnya apa yang namanya STFTK dan kemudian menjadi STFK itu sebagai peningkatan dari seminari tinggi. Itu sama sekali bukan peningkatan sebetulnya, tapi penegasan terhadap segi akademis dari studi yang dialami oleh para calon imam di seminari tinggi Kalidelerau. Dan kemudian
apa yang disebut STFTK yang kemudian menjadi STFK itu adalah suatu pengakuan, kalau saya boleh katakan demikian, pengakuan terhadap aspek akademis yang memang sudah ada dalam studi di seminari tinggi. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak tahun 1935, kalau mau dibuka kembali lembar-lembar sejarah sebelumnya, sudah sejak 1935 studi filsafat dan teologi sudah diberikan di sana. Kuliah-kuliah filsafat dan teologi sudah diberikan di sana. Yang kemudian oleh Tahta Suci diakui pada tahun 1937. Jadi studi akademis sudah merupakan sesuatu yang lama diberikan di sana dan sudah menjadi tradisi. Karena itu tahun ini itu harus disebut sebenarnya tahun 50 tahun pengakuan STFK oleh pemerintah, bukan berdirinya lembaga Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Itu yang pertama. Dan STFK ini didahului oleh seminari tinggi tadi. Seminari tinggi itu sebetulnya suatu sekolah tinggi yang merupakan konsekuensi langsung dari berdirinya seminari menengah SIKA dulu 1926, lalu pindah ke Matuloko tahun 1929, dan seminari menengah itu masih ada sampai sekarang, Santo Yohanes Bermas. Dan itu sesudah mereka selesai pendidikan tingkat SMA, mereka harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan berbeda dari beberapa kongregasi lain, kita tidak mengirim calon-calon imam kita ke luar negeri, tapi kita mendidik mereka di sini. Makanya ini seminari tinggi itu berdiri. Itu merupakan konsekuensi logis dari berdirinya seminari menengah tahun 1926 di Sika, lalu 1929 di Matuloko, untuk melanjutkan pendidikan menjadi imam. Konsekuensi logis. Tapi yang kedua, ini suatu keputusan yang berani dari para misionaris, di mana mereka ada peluang, kemungkinan untuk mengirim calon-calon imam ini untuk studi di Belanda, tapi mereka tidak mengirimnya ke Belanda. Mereka mau itu terjadi di sini. Ledalero, SVD ya, sudah mulai melihat lebih jauh ke depan, kepada tantangan masa depan, kepada panggilan masa depan. Kalau saya tidak salah waktu itu, Pater General Superior General Musinski itulah yang mulai mendorong berdirinya STFTK waktu itu. Beliau datang ke Ledalero. Nah, pada waktu itu ada sesuatu yang berhembus dalam tubuh SVD, dalam tubuh serikat, ya, sesuatu yang mulai berkembang, sesuatu yang mulai menggeliat, ya, untuk menjawabi panggilan zaman, untuk menjawabi panggilan masa pada waktu itu. Seminari Tinggi Ledalero tetap berjalan sesuai dengan fungsinya untuk pendidikan penekanan lebih pada pendidikan rohani, pendidikan lainnya, formasi seperti yang kita kenal sampai sekarang. Sementara persiapan untuk lembaga akademisnya yang lebih menitik beratkan aspek akademis itu juga secara khusus dipersiapkan. Dan dalam proses itu kita lihat cukup banyak frater yang berhenti, yang mau mengajar, mau kerja di luar, tapi mereka tidak punya ijazah. Jadi kita perhitungkan ada 70% akan menjadi rasul awam. Dan mereka tidak punya ijazah resmi. Biarpun mereka punya studi cukup tinggi, pengetahuan baik, pembinaan kepribadian istimewa, tapi di depan pemerintah mereka tidak ijazah. Ijazahnya SMA dulu. Maka sejak tahun 69 itu diputuskan untuk itu mendirikan STF dengan itu untuk mendapat itu ijazah resmi dari pemerintah.
pada waktu itu 1969 Kopertis 6. Kopertis itu Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 6. Yang pada waktu itu meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi berarti termasuk juga Leda-Lero. Ya. Jadi Kopertis Wilayah 6 waktu itu sudah mulai turun untuk melihat persiapan yang dilakukan di Leda-Lero. Dalam wujud apa persiapan itu? Ya jelas tentu saja pada waktu itu dalam wujud pemeriksaan hal-hal administratif. Tapi yang kami rasakan langsung pada waktu itu ialah bahwa Kopertis Wilayah 6 tadi itu menurunkan juga dosen-dosen dari Surabaya. Dan saya masih ingat baik waktu itu, tim dosen itu diketuai oleh Profesor Sutandyo Vigno Subroto. Beliaulah yang memimpin tim dosen untuk secara khusus memberi mata kuliah Pancasila. Ketika STFK baru diakui oleh pemerintah pada tahun 1969, izin operasionalnya, awalnya praktis semua dosen yang mengajar sebelumnya dengan sendirinya menjadi dosen STFK. Karena bidang studinya tetap sama, itu filsafat dan teologi. Dan para dosen masa itu sudah semuanya S2 atau S3 sejak awal. Dosen-dosen S1 kecuali dosen yang bukan jurusan filsafat teologi. Untuk situasi pada waktu itu kami lebih banyak berpikir dan bertindak seturut gagasan seminari. Yang sekolah tinggi dan pengakuan pemerintah itu dibuat supaya mereka yang tidak jadi imam, supaya mereka dapat suatu ijazah untuk nanti lebih gampang bisa mendapat pekerjaan. Tapi ya, pikiran tetap merupakan pikiran seminari ya. Sekarang mulai lebih sungguh berpikir menurut gagasan sekolah tinggi, karena juga mulai dengan tambah program lain dan hal macam itu mendorong ke arah untuk juga dalam kepala lihat lebih banyak atau ingat lebih banyak ini sekolah tinggi, tidak lagi seminari seperti dulu. Para frater memang waktu itu kami merasa bahwa ada tuntutan baru. Kami sepertinya diajak untuk lebih menampilkan diri, tidak sekedar sebagai mahasiswa yang menampilkan segi rohani dalam studi kami ini, tapi apa yang kami alami, studi akademis yang kami alami, aspek akademis yang sudah merupakan penekanan sejak awal, yaitu itu lebih dibawa ke depan, lebih ditampilkan ke depan. Apalagi dengan kehadiran dosen-dosen dari Surabaya itu yang tadi sengaja diturunkan oleh Kopertis untuk memberikan mata kuliah itu. Jadi kesibukan baru terjadi di kalangan mahasiswa karena ada tuntutan baru. Jadi pada waktu itu biara-biara lain belum ada seperti sekarang di Leda-Lero dan sekitarnya itu. Sampai pada saat terutama atau khususnya pada saat STFTK mulai, bahkan kemudian ketika pada tahun 1976 itu ada status diakui, itu masih mahasiswa hanya terbatas pada frater-frater dari Seminari Tinggi Leda-Lero dan Seminari Tinggi Rita Piret waktu itu. Yang pertama-tama mengirim itu fraternya ke sini itu Karmel. Oke, sejak tahun 95, jadi Karmel lebih dulu yang mengirim. Jadi pertama SVD, lalu itu projo dari cukup banyak keuskupan,
Dulu itu sampai Denpasar semua di sini, tapi kemudian Pasar Kupang semua ada di sini dulu sampai Kalimantan. Lalu kemudian Skala Brinian tahun 2004, Rogationis 2005, Vocationis 2007, Chameleon 2010, Stigmata dan Somaskan 2012, CJD 2014, lalu Barnabit 2015. Dan juga jumlah yang besar itu awam kan. Dan awam itu sebetulnya yang kita terima dari tingkat 1 dari luar sebetulnya sedikit. Tapi sekitar ya 60-70% yang berhenti di tengah jalan dari calon-calon imam, kemudian mereka merasa lebih cocok untuk menjadi rasul awam. Maka mereka melanjutkan studi di sini. Perubahan besar dengan dosen baik dari segi jumlah maupun kualitas itu pada tahun 1980-an ketika Pater Heinrich Heckeren, mantan dosen STFK yang menjadi superior jenderal SVD, dia mengambil suatu kebijakan yang mengubah secara besar itu dosen-dosen di level baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu. Tidak berarti sebelumnya mutunya kurang, tidak. Terutama dari segi jumlah. Jumlah dosen pada masa-masa awal itu mayoritasnya dosen-dosen dari Belanda dan Jerman ya, khususnya dari dua negara itu. Dan perubahan terjadi besar-besaran pada tahun 80-an ketika banyak alumni kita dari Ledelero yang imam SVD dikirim dalam jumlah besar untuk mengambil program lisensiat sama dengan S2 dan program doktor di Eropa. Sehingga sekarang kita lihat terbalik. Dulu jauh lebih banyak dosen berasal dari Eropa. Sekarang dosen dari Eropa tinggal beberapa orang saja dan mereka sudah pensiun. Nah ya, yang paling jelas waktu saya mulai di sini dosen hampir semua orang asing. Sedangkan orang Indonesia seperti Niko Hayon, Osias, Paul Sabonama, ya pada permulaan begitu. Sudah itu ada Paulus Ganggung datang, Alex Ganggu datang, mulai jumlah lebih besar. Sesudah itu yang juga sangat penting, keputusan Menteri Agama bersama dengan Menteri Dalam Negeri bahwa tidak diberikan visa lagi untuk misionaris. Dengan ini satu shock untuk gereja karena waktu itu kebanyakan pastor dan suster dan sebagainya masih orang asing. Tapi shock yang sehat karena gereja mulai sungguh-sungguh memperhatikan atau ingat daya kekuatan yang mereka miliki sendiri dan jumlah mahasiswa di Ledelero, jumlah frater meningkat cukup signifikan. Waktu saya mulai mengajar di sini, Dr. Paul Sabonama masih berikan kuliah dalam satu ruang untuk tingkat 1 sampai 7 atau 2 sampai 7. Dan kami selalu gabungkan 2 kelas dalam satu ruang untuk sehingga setiap mata kuliah kami berikan hanya 2 tahun sekali. Sekarang itu sekian banyak tingkat harus dibagi menjadi 2 kelompok. Sehingga di situ ada perubahan yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita sebetulnya di sini memberikan 3 bagian besar dari apa yang diberikan ini. Pertama, human sciences.
human sciences, entah itu antropologi, psikologi, sosiologi, supaya para mahasiswa kita calon imam juga itu dengan itu mengetahui itu diberi dasar kuat dari ilmu-ilmu itu humaniora, human sciences, supaya dengan itu mereka mendekati situasi sosial, politik masyarakat di sini dengan mata dan hati terbuka, pikiran terbuka. Jadi human science penting. Sesudah filsafat untuk melatih orang berpikir kritis, untuk menganalisis. Oke. Lalu teologi, dan teologi atau lebih dulu saya bilang filsafat. Filsafat pada waktu kami student pada awalnya itu filsafat semuanya filsafat skolastik sebetulnya. Aristoteles, Thomas mereka. Tradisi itu. Sedikit sekali katakanlah eksistensialisme yang kami baru mulai, sedikit. Tapi sekarang dengan dosen-dosen dengan latar belakang dari Roma, dari Jerman, Belgia, dari Australia, dari Amerika, dari Filipina. Dengan itu pelbagai bentuk aliran filsafat modern juga diperkenalkan di sini. Supaya apa? Supaya mahasiswa tadi itu terbuka untuk suatu berbagai aliran pemikiran. Itu dari segi filsafat. Begitu juga teologi. Dulu teologi sangat Roma sentris. Oke. Tapi dengan dosen-dosen yang datang dari berbagai tempat, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Polandia, dari rupa-rupa negara. Dengan itu berbagai aliran pemikiran juga diperkenalkan di sini. Dan ilmu-ilmu sosial yang saya sebut tadi, ilmu-ilmu human sciences, itu membantu kita untuk mengenal situasi sosial, politik, ekonomi di tempat ini. Dan atas dasar itu kita membuat refleksi, baik refleksi filsafat maupun refleksi teologis. Tapi itu perlu dasar penelitian lapangan. Kalau tidak kita hanya berteori tanpa suatu akar refleksi tentang kebudayaan dan situasi sosial, ekonomi, politik kita di sini. Jadi saya bisa katakan untuk sementara sekarang titik berat refleksi filosofis mungkin lebih banyak ke itu ya, kaitan antara filsafat dan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik. Tapi di samping itu saya kira bukan menjadi kekhasan kita saja, tapi kalau orang kuliah filsafat di mana-mana, peran filsafat itu pertama-tama itu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis ya, melakukan refleksi secara profesional. Artinya filsafat itu baru bisa mulai bekerja melakukan refleksi ketika peristiwa sehari-hari sudah menjadi sejarah, atau ketika peristiwa sudah berlalu baru filsafat melakukan refleksi. Atau dalam ungkapan yang sederhana, peran filsafat itu ialah melatih orang untuk tidak hanya terobsesi dengan fenomen, tapi juga melihat sesuatu substansi yang ada di balik fenomen itu, melihat paradigma yang ada di balik fenomen. Seluruhnya sekarang itu ini orientasi sosial, dan bahwa kita mulai dengan program S2 teologi kontekstual ini yang berkembang sejak tahun 90-an. Bahwa ini lebih banyak sungguh-sungguh berusaha untuk memperhatikan konteks, memperhatikan situasi, dan perlunya perannya teologi untuk proses demokratisasi, bagaimana KBG bisa menjadi alat untuk membentuk kesadaran sebagai warga negara dan hal macam itu. Ini perkembangan yang lebih kentara sekarang. Sejak beberapa tahun lalu, saya kira sejak tahun 2003, kita punya program S2 teologi, itu teologi kontekstual.
Jadi kekasan itu teologi kontekstual, dan saya memahami teologi kontekstual itu sebagai itu suatu refleksi ya tentang kehadiran Allah dalam konteks budaya, dalam konteks sosial politik masyarakat kita. Jadi ketika orang belajar teologi, dia tidak hanya belajar kitab suci terlepas dari realitas konkret, tapi bagaimana teologi itu dipraktekkan atau dijalankan dalam pergumulan dengan persoalan-persoalan sosial politik yang ada dalam konteks budaya kita. Selama dia masih STF, sekolah tinggi, dia tidak bisa berkembang banyak. Dia hanya bisa meningkatkan mutu. Kan dia tidak bisa membuka banyak program studi, memulai program studi. Karena itu pengembangan STFK ke masa depan, kita harapkan STFK bisa membuka banyak program studi, baik program studi yang langsung mendukung program studi yang ada sekarang, maupun program studi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Kita bercita-cita pada suatu saat dia bisa jadi satu universitas sehingga dia mampu membuka, dia boleh membuka banyak program studi itu. Itu cita-cita kita dari segi perkembangan lembaga. Rencana pengembangan STFK Ledellero ke depan itu bisa sudah disusun dalam Renstra, ya, rencana strategis ya, yang sudah kita susun itu dengan judul dari sekolah tinggi menuju universitas, ya. Jadi itu Renstra untuk 10 tahun ke depan. Jadi kita harapkan dalam tempo 10 tahun ke depan ini STFK Ledellero sudah berkembang menjadi universitas. Jadi kata kunci di sini itu kemampuan adaptif sebuah lembaga. Sebuah lembaga hanya bisa bertahan kalau dia bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.